Baik, terima kasih Pak Teo atas pertanyaannya. Yang saya tangkap tadi, jadi dari manajemen pengelolaan ini ya, manajemen pengelolaan sistem keuangan dan informasi. Jadi memang kalau menurut saya manajemen ini harus ada yang tertulis. Selama ini kita tidak ada yang tertulis. Harus ada. Yang di belakang tolong didengarkan ya, ini paparan dari salon kita ya, tolong. Ya, jadi ini harus ada yang tertulis. Menurut saya, jadi kayak satu kebijakan ini harus tertulis, semuanya harus tertulis. Ada mungkin 3 level di sini. Jadi yang bisa menentukan kebijakan itu. Yang pertama tentu musyawarah warga, itu yang level paling tinggi. Musyawarah pengurus itu yang kedua. Yang ketiga musyawarah ketua RT dan RW. Itu yang levelnya saya rasa. Dan dari ketiga level ini nanti bisa saling memberi masukan. Tapi di situ harus ada tertulis mengenai satu kebijakan, kedua peraturan RW, sehingga misalnya karyawan kita ini tidak seenaknya, shiftnya semua jelas. Jadi ada pengurus yang piket juga, pengurus yang piket ini ya harus kita kasih lah insentif ala kadarnya, karena mereka ini kan meninggalkan katakanlah suami, istri, anak di rumah. Kita harus kasih sesuatu. Dan itu sama rata, karena kita semua tetangga. Tidak membedakan level. Mungkin itu yang kedua, peraturan RW tadi, untuk mengatur karyawan, shiftnya semua kita atur, inventarisasi peralatan kita atur, inventarisasi aset, misalnya portal, pintu beranhang, itu semua harus kita atur. Jadi security keliling mengecek itu. Jam berapa, itu semua nanti laporan ke pengurus yang piket. Siapakah pengurus piket ini? Siapapun yang mau. Hanya khusus untuk ketua RT, saya rasa harus ada minimal dalam sebulan itu 1 kali piket. Kenapa harus ada minimal untuk ketua RT ini? Agar mereka ini punya kesempatan untuk menampung aspirasi warga di RT-nya masing-masing dan untuk menerapkan, menjalankan apa yang harus dilakukan gitu. Misalnya begini, ada warga RT 1 yang komplain, Pak, beranhang saya ini banyak sekali rumput, gimana? Nah, pada saat RT 1 bertugas piket, dialah yang harus dilakukan pertama kali itu, yang di RT-nya itu yang harus dihandle. Jadi harus dia prioritaskan, membereskan segala sesuatu yang berada di RT-nya itu. Itulah kenapa RT minimal 1 kali piket dalam sebulan. Lalu gimana kalau misalnya RT-nya kerja? Ya kita kasih keleluasaan. Misalnya RT-nya kerja, oke, hari apa kerja? Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu. Oke, berarti kita kasih di Minggu. Dan itu prioritas untuk RT yang kerja, karena ya kita kan tidak mungkin menyuruh dia bolos kerja hanya untuk jadi petugas piket di sini. Nah, petugas piket ini seperti apa pengurus piket ini? Ya dia mengomando semua. Jadi security, katakan sekarang ada taman kebersihan, yang petugas sampah, itu dia yang mengkoordinir semua. Gitu. Pada saat hari dia piket. Itu yang kedua, itu peraturan RW. Yang ketiga, standar operating prosedur. Jadi prosedur operasi standar. Harus ada prosedur operasi standar. Misalnya begini, pemangkasan pohon. Oke, kita semua harus harus punya pandangan yang sama. Definisi pohon yang harus dipangkas apa? Oh, misalnya pohon yang menghalangi kendaraan lewat, jadi nyangkut atau membahayakan. Nah, jadi yang dipangkas ini apanya? Apakah kita bebat semuanya pohon? Tidak, yang menghalanginya saja, yang membahayakan saja. Itu mungkin seperti itu. Jadi saya rasa untuk pengelolaan, tadi pertanyaan Pak Teo tadi, manajemen pengelolaan itu harus ada yang tertulis,
tiga hal itu. Satu, kebijakan. Kedua, peraturan RW. Ketiga, prosedur operasi standar. Lalu tadi mengenai SDM, yaitu dengan sistem yang tadi, otomatis SDM itu akan terjaga dengan baik. Jadi misalnya karyawan mereka diberikan prosedur operasi standar. Prosedur operasi standar itu seperti apa sih? Misalnya begini, untuk memangkas rumput. Jadi dia datang dulu ke admin. Di admin di sini kasih form untuk peminjaman peralatan. Jadi peralatan itu sudah tercatat di situ, hari ini dipegang oleh karyawan A. Lalu karyawan itu mengecek semua oli, mengecek bahan bakar, itu semua didetail satu per satu. Tidak akan lari. Tidak akan lari. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan. Itu accountable. Bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin yang ini. SDM itu harus diatur dengan sistem ini untuk jangan sampai mereka keluar dari rel. Yang ketiga mengenai pembangunan infrastruktur. Ya ini, pembangunan infrastruktur itu tentu membutuhkan biaya, umumnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya begini, kita atur untuk nominal 3 juta ke atas, itu kita anggap proyek. Atau katakan 5 juta ke atas kita anggap itu sebagai proyek. Dengan proyek ini berarti harus ada ketua proyeknya dan lain-lain. Nah di bawah itu, misalnya di bawah 5 juta, oke, itu cukup, bukan proyek gitu, silakan langsung dikerjakan. Itulah yang harus nanti didefinisikan di musyawarah, mau di musyawarah warga, musyawarah pengurus, musyawarah ketua, itu yang harus didefinisikan besarannya. Katakan 3 juta, itu 3 juta ke atas, 3 juta atau lebih itu harus masuk proyek, berarti nanti ketua proyeknya ditunjuk yang memang berintegritas dan memang ahli di bidang yang sedang dikerjakan itu. Pada akhir selesainya proyek ini tentu harus ada laporan pertanggungjawaban LPJ. Itu wajib diinformasikan ke seluruh warga sehingga mudah diakses dan mudah dicerna. Itu transparansi, harus mudah diakses, harus mudah dicerna. Misalnya menggunakan apa? Kita tinggal simpan di Google Drive, semua warga bisa akses. Bon-bonnya kita masukkan semua ke Google Drive itu, semua bisa akses. Kalau ada katakan pembelian mesin potong rumput misalnya, kita kasih tahu semua warga apa bisa dapat yang lebih murah dari ini dengan spek yang sama, silahkan. Kita semua terbuka. Nah itulah transparansi maksud saya di good governance ini. Sebetulnya saya sudah buat untuk kebijakan, konsepnya ini untuk kebijakan, lalu untuk peraturan RW. Hanya SOP ini belum saya buat karena itu kan mendetail dan harus tahu pekerjaan secara ke tingkat yang paling detail gitu. Itu belum. Untuk perkembangan infrastruktur mungkin seperti itu, Pak Theo. Jadi ada beberapa hal yang harus kita definisikan dulu. Jadi proyek atau apa. Lalu ada hal yang harus kita prioritaskan. Misalnya banjir ini yang RT 1, RT 4 juga kebagian sedikit, RT 3 juga kebagian. Banjir ini itulah harus, itu skala prioritas nomor 1 kalau menurut saya. Mungkin itu Pak Theo. Ya, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk calon nomor 1. Kemudian kita beri waktu untuk